Ketika untung teriak-teriak menjadi Superman, ketika rugi teriak-teriak minta tolong pemerintah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Mulyani memprediksi PT Pertamina akan mengalami kerugian hingga 190,8 triliun pada akhir tahun 2022. Kerugian tersebut dapat terjadi akibat kas arus Pertamina yang sudah mengalami defisit sekira 35,86 triliun pada Maret 2022. Menurut Sri Mulyani, defisit yang terjadi diakibatkan karena adanya dampak kenaikan harga minyak mentah dunia. Sementara Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu menyindir kinerja Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama bahwa Ahok mampu membuat rekor kerugian Pertamina mendekati 200 triliun. Hal itu tentu menuai pro dan kontra dari banyak netizen. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala Nabi. Salim ya Allah Pancasila bil Indonesia. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, pada hari ini yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji tentang salah satu aset pemerintah ataupun aset negara, yaitu Pertamina. Sejujurnya kami di sini tidak mempunyai kapasitas apapun dalam hal apapun, baik mengkritik maupun menjabarkan maupun memberikan solusi. Kami tidak punya kapasitas dalam hal ini. Hanya saja sebagai rakyat awam, kami miris melihat kenyataan Pertamina dalam kerugian. Bagaimana biasa, kita akan mengkaitkan satu dua kata atau satu kalimat dari kitab ini agar terjadi sinkronisasi apa yang akan kita bahas setelah. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Walakinna aktsarun nas la yashkurun. Walakinna aktsarun nas la yashkurun. Bil makna walakinna aktsarun nas la yashkurun, kebanyakan dari kita manusia, wabil khusus rakyat Indonesia, wabil khusus terkhusus para pejabat atau para pemerintah yang sedang berkuasa saat ini ataupun sedang aktif di orde sekarang, tidak pernah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap negeri ataupun terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Betapa tidak, sumber daya alam kita sangat berkah, sangat berlimpah. Hanya untuk mengelolanya saja sangat timpang dan pincang. Tidak ada keadilan dalam pengelolaan. Inilah yang dikatakan walakin aktsarun nasi la yashkurun. Tapi sebagai rakyat awam, kami ingin menyederhanakan kasus ini. Di tahun 2015, Presiden kita Bapak Haji Joko Widodo dengan tegas mencabut subsidi BBM. Dan kami bagian dari kelompok yang pro terhadap itu. Wabil khusus kami sangat mendukung untuk mencabut subsidi BBM tersebut. Karena apa? Subsidi itu dinikmati kelompok menengah ke atas, bukan menengah ke bawah. Sudah menengah ke atas yang menikmati, mereka bisa beli mobil, mereka bisa beli motor, mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri. Disubsidi lagi oleh pemerintah. Subhanallah. Tapi ketika harga minyak melambung tinggi, rakyat paling kecil yang terimbas. Karena apa? Transportasi naik.
Kalau transportasi naik, otomatis harga sembako naik dengan sendirinya. Itu kami bilang ini sederhana sekali pemikirannya. Ketika BBM naik, maka semua harga melonjak tinggi. Tidak bisa dipungkiri, subhanallah. Nah, ini yang kami katakan Pertamina gagalnya di sini. Ketika mereka sudah memproklamirkan, mendeklar bahwasanya Pertamina go public, go internasional, artinya mengikuti harga pasar, itu sebenarnya sudah bagus. Pertamina jadi kingmaker dalam hal ini. Ketika melemparkan harga ke pasar ataupun mengikuti harga pasaran dunia, itu sebenarnya pemerintah atau wabil khusus Pertamina, dia menjadi kingmaker. Nah, artinya apa? Bermainlah yang cantik. Buat analisa pasar. Dianalis permainan pasar. Ketika minyak sedang di titik nadir, beli sebanyak-banyaknya. Gampang kan? Ketika minyak turun harga, ketika minyak dunia turun harganya sampai titik nadir, katakan sampai rendah, beli sebanyak-banyaknya. Bikin bunker sebanyak-banyaknya untuk stok agar apa? Ketika harga minyak melambung tinggi, dilepas ke pasar lagi dengan margin yang tinggi. Subhanallah. Artinya Pertamina bisa bermain memonopoli pasar, wabil khusus dalam negeri dan internasional. Tradernya itu, kita menjadi trader ketika mengikuti pasar global. Nah, yang mirisnya, kita menjadi konsumen untuk trader Singapura. Minyak mentah dijual ke Singapura, Singapura mengelola minyak mentah menjadi BBM, lalu dijual kembali ke Indonesia. Gimana harga nggak melonjak? Subhanallah. Sudah mengikuti pasar global, yang lebih kita buat ketawa dan lucu, kita membeli ketengan lagi minyaknya di pasar spot. Istilahnya seperti itu ya. Kita beri ketengan, padahal kita bisa, harusnya beranilah bahasa dagangnya, beranilah beli grosiran. Kenapa harus ketengan gitu? Kita punya sumber daya alam banyak, tetapi kita membeli ketengan. Allahu Akbar. Mohon maaf, kami bukan menertawakan ini. Bukan berarti kami lucu, tidak. Kami nggak sanggup, mau nangis itu nggak sanggup. Jadi hanya bisa tertawa sambil nangis gitu. Kenapa lucu gitu? Gaji 170 juta per bulan. Tetapi mengelola seperti ini saja tidak mampu. Subhanallah, subhanallah. Ada indikasi permainan elit global. Ataupun lebih spesifiknya ada permainan elit politik di negara kita tentang Pertamina ini. Ya, kalau sudah bicara permainan konspirasi elit dan oknum-oknum Pertamina, kami nggak bisa, no comment. Ya. Kalau memang ini permainan elit, maka pemerintah kecolongan. Kenapa kami bilang kecolongan? Ya tadi politik hutang budi. Akhirnya pemerintah memang tidak mensubsidi Pertamina lagi, tetapi bailout-nya diganti dengan bahasa kompensasi. 190 triliun kebobolan Pertamina, jebol. Dan Pertamina berteriak-teriak untuk bailout-nya, pemerintah negara mengambil alih. Subhanallah. Ini kan seperti anak kecil. Ketika laku di pasaran minyak tinggi dijual, maka si Pertamina bilang, tuh kami berhasil menjual dengan harga tinggi kan, teriak-teriak bangga bahwa saya telah menghasilkan devisa income untuk negara. Tetapi ketika jeblok seperti ini, teriak-teriak lagi, woi negara bantu kami dong, ini 190 triliun ini kebobolan, bailout dong. Ya, kalau nggak ada istilah subsidi, bahasa ringannya kompensasi. Subhanallah. Kalau jika pemerintah memberikan kompensasi terhadap 190 triliun ini, berarti pemerintah mengetahui jelas ada kebobrokan di Pertamina. Nah, ini sangat tidak bagus. Kami bilang tadi, kami ini orang awam, tidak punya kapasitas yang real untuk mengkritik manajemen Pertamina. Tetapi ini manajemen ilusi, kami katakan. Komisarisnya duduk-duduk ongkang-ongkang, direksi-direksinya cuman pura-pura berpikir, pada kenyataannya kalah juga. Tolong, jangan bailout Pertamina dengan konsekuensi apapun. Ini memalukan. Ketika untung teriak-teriak menjadi Superman, ketika rugi teriak-teriak minta tolong pemerintah. Hei negara bantu kami sudah kecolongan 190 triliun. Subhanallah. Jangan ada kompensasi. Harus diteliti lagi, harus dikoreksi lagi. Komisarisnya dicopot. Ini sangat menyakitkan rakyat Indonesia. Ditambah lagi kalau menaikkan harga BBM sesuka hati mereka. Ya, untuk menjaga citra di depan Bapak Presiden, mereka menahan. Begitu, jangan naikkan dulu harga minyak BBM, jangan naikkan dulu. Biar ada kesannya sebagai pelindung rakyat. Tapi ketika sudah harga minyak dunia melambung tinggi, nggak sanggup dikompromi, akhirnya dinaikkan jor-joran. Bengkak juga rakyat. Harusnya kalau mau menaikkan harga minyak BBM itu pelan-pelan, step by step, naikkan 1.000 dulu, berapa jeda kemudian naikkan 1.000 lagi, begitu manajemennya. Jangan tiba-tiba naik 3.000, ya shock terapi lah, ya shock lah semua rakyat Indonesia. Karena itu tadi, kalau sudah BBM naik, otomatis transportasi naik, otomatis sembako, bahan kebutuhan pokok rakyat naik, yang tercekik lagi rakyat. Subhanallah. Kami kira ini saja dulu. Mohon maaf jika kami terlampau kritis.
Dan kami sejujurnya mengatakan tidak punya kapasitas untuk mengkritik Pertamina. Tapi sebagai orang awam miris melihat manajemen ilusi, manajemen bohongan dari Pertamina. Subhanallah, walhamdulillahirabbil alamin. Barakallah.